Jadi ada beberapa hal yang penting dalam kami, khususnya saya divisi pencegahan pelanggaran. Kami memang peraturannya semua mengacu pada urut-urutannya kan memang kita UUD 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945 memang yang ada cuma KPU, Bawaslu tidak ada. Karena yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU. Nanti muncul di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka berbunyilah Bawaslu. Di seluruh dunia mungkin cuma Indonesia yang ada Bawaslu. Biasanya kebetulan saya pernah beberapa negara yang saya kunjungi di Eropa, Asia maupun di Uni Emirat Arab sana. Ada beberapa diatur untuk penyelenggaraan untuk pesta demokratis itu ada panitianya, yang di situ sudah ada KPU-nya, ada panwasnya. Yang sempat saya pergi dan ada studi di beberapa negara tersebut, itu yang terjadi. Tapi kita Indonesia, Undang-Undang 2017 tentang pemilu, disitulah muncul Bawaslu, dan satu lagi penyelenggara pemilu bukan cuma KPU, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Event organizer-nya sepertinya KPU. Kami Bawaslu mungkin wasitnya. Sedangkan DKPP yang mengawasi kami, baik KPU maupun Bawaslu. Jadi wasit antara KPU dan Bawaslu itu namanya DKPP. Kalau di daerah, tiap provinsi ada namanya tim pemeriksa daerah. Itu terdiri dari unsur DKPP pusat, Bawaslu, KPU, dan tokoh masyarakat. Sehingga ada tim pemeriksa juga daerah yang diamanatkan untuk menjadi wasit bagi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Selanjutnya kami ada banyak peraturan bersama dengan KPU, ada kemarin disosialisasikan peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 tentang alokasi kursi akur dan dapil atau daerah pemilihan. Nah, kita Manado kemarin masih sama, kalau untuk provinsi cuma 8 kursi. Untuk Kota Manado karena nilainya belum sampai 500.000 jumlah penduduk, maka kita berada di kisaran 40 kursi sama seperti lalu. Dari Sulawesi Utara hanya Tomon yang ketambahan karena jumlah penduduk bertambah, sehingga dari 20 kursi Tomon jadi 25. Tapi kita Manado masih karena jumlah penduduk hitungan kemarin masih 470-an ribu data Kemendagri, maka kita ada di kisaran di bawah 500.000 sesuai undang-undang. Jadi jumlah kursi masih 40. Terbagi dalam 5 dapil, 5 daerah pemilihan. Ada kursi yang bertambah, ada kursi yang berkurang. Mapanget jadi 10 kursi, Malalayang, Sario jadi 7 kursi. Ada keunikan karena akan terjadi dengan hitungan seperti itu, masih pakai metode sign language, jadi ada ganjil 1, 3, 5 seterusnya, rumus itu, sehingga kursinya nanti ada keunikan untuk dapil Tuminting Bunaken karena sisa kursi cukup banyak di situ. Dan antara nomor 1 dan kursi yang ke-7 itu sama haknya. Dia mau dapat 9.000 dengan yang cuma dapat 3.000, hitungan terakhir dia dapat 7 kursi. Jadi agak besar untuk khusus Bunaken dan Tuminting, hitungan kemarin kita. Nah, untuk kita selanjutnya itu peraturan beberapa yang kami juga di Bawaslu, selain tadi KPU, atau banyak juga aturan tentang peraturan Bawaslu. Memang peraturan Bawaslu yang muncul, salah satu ya kita untuk peraturan Bawaslu nomor 7, contohnya untuk penanganan pelanggaran. Ada juga 9 untuk selesaikan sengketa. Nah, itu untuk peraturan Bawaslu nomor 9 kemarin digunakan untuk kasus Prima. Jadi digunakan laporannya dan diproses sehingga putusannya KPU wajib memverifikasi kembali Partai Prima. Itu kemarin menggunakan peraturan Bawaslu nomor 9. Sedangkan kita memang banyak juga yang menggunakan peraturan Bawaslu nomor 7 untuk penanganan pelanggaran. Walaupun ada juga saran perbaikan dan pemberitahuan.
Itu yang digunakan ketika kemarin beberapa hari lalu ada seorang bukan calon karena tahapannya belum untuk mencalonkan diri presiden, tiba-tiba di Surabaya mengadakan kegiatan yang dalam tanda kutip menjurus ke kampanye, karena memang seperti Prof. Mahmud bilang bahwa tempat ibadah dan pendidikan atau tempat pemerintahan, kantor-kantor, silakan berbicara politik tapi tidak boleh politik praktis. Maksudnya keilmuan untuk politik itu wajib disosialisasikan, disampaikan, diajarkan, didakwakan. Tetapi menurut Prof. Mahmud tidak dalam konteks politik praktis. Nah, terjadi di Surabaya beberapa hari lalu yang sempat keluar himbauan menggunakan peraturan Bawaslu nomor 7. Bawaslu RI memperingatkan seorang bukan bakal calon, karena di posisi tempat parkir dan sampai di jalan itu spanduk, bendera, kaos semua seakan-akan sudah kampanye. Cuma mengingatkan, karena kita tema untuk periode ini yaitu pencegahan. Jangan sampai nantinya, kan kalau kita pencegahan dari sekarang mengingatkan, menyampaikan, ada peraturan, ada aturan yang harus diikuti oleh semua. Sehingga makna kami keadilan itu terwujud dalam pemilu 2024. Itu yang disampaikan kemarin oleh Bawaslu RI. Nah, secara khusus untuk aturan kita di Kota Manado, ada memang, kalau itu peraturan-peraturan yang ada sebagian tadi yang saya sampaikan, ada juga non peraturan Bawaslu. Itu seperti ASN yang diatur, ada juga peraturan untuk TNI Polri. Bahkan di Manado kemarin kita ada peraturan, memang ini bukan ranahnya kita, ada peraturan wali kota nomor 40 tentang pemasangan spanduk, baliho dan semua yang sepertinya katanya ada yang pasang ini dilapor ke kita. Padahal saat ini masih ranahnya pemerintah. Sehingga boleh silakan pasang, tapi di mana yang pemerintah sarankan sesuai peraturan wali kota. Nah, saat ini ada yang hangat ingin saya sampaikan, boleh disampaikan di slide untuk yang dikirim tadi. Ini ada peraturan baru yang dikeluarkan yang menjadi ranah diskusi kami, baik Panwascam maupun KPU. Nah, kan ada yang bertanya, bagaimana kalau THL itu KSN? Tetapi ini bagaimana ketua-ketua lingkungan? Kita sudah memiliki peraturan wali kota nomor 16 tahun 2021 tentang namanya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado. Jadi peraturan wali kota Manado nomor 16 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Manado. Nah, rujukannya di Menimbang, boleh. Ini rujukannya itu karena memakai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Sehingga disampaikan wajib harus ditetapkan dengan peraturan wali kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Walaupun ada sedikit yang disesuaikan Kota Manado, contohnya di Kota Manado tidak ada RT RW, yang ada lingkungan. Nah, kita lihat saat ini di Permendagri itu, slide selanjutnya, untuk peraturan Mendagri kita lihat, ini peraturan yang digunakan dalam Perwako itu, yang dipakai judulnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ini yang digunakan oleh Perwako 16. Nah, ada satu ayat yang tertulis demikian, pindah slide berikut. Nah, ini yang jadi catatan. Di Perwako sudah mengganti ketua RT RW dengan ketua-ketua lingkungan. Nah, khususnya pasal berapa ini? Pasal 8 ayatnya yang kelima jelas menyampaikan bahwa pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya. Jadi kalau cuma PKK, Karang Taruna, ketua lingkungan. Di Perwakonya nggak ditulis ini ya? Ini tidak ditulis. Di Perwako. Dan dilarang menjadi anggota partai politik. Jadi dilarang, jangankan pengurus, anggota partai politik dilarang.
Memang di Perwako tidak ada. Tetapi Perwako mengambil dari Permendagri 18 ini. Yang jelas-jelas di pasal 8 ayat 5 Peraturan Wali Kota, seluruh LKD itu termasuk PKK, Karang Taruna, dan pengurus RT RW kalau kita di Manado, ketua-ketua lingkungan, tidak boleh anggota partai politik. Itu sangat jelas sekali dalam peraturan Mendagri ini. Memang bukan ranahnya kami, karena bukan peraturan kami. Tetapi dengan catatan ini, kami akan ingatkan kepada pemerintah dan kepada kita semua juga, atau partai politik, atau calon, atau anggota. Hati-hati jangan sampai ini nantinya dalam diskusi kami, jangan sampai kena di TSM, terstruktur, sistematif, masif. Ini ada contoh begini. Contoh Sario Malalayang. Seandainya dia ada 7 kelurahan di Sario, 11 kelurahan di Malalayang. Terjadi ada 1 kelurahan di Sario, ada LKD-nya anggota parpol. Di Malalayang ada 1 anggota parpol yang didapati mendukung salah satu parpol, salah satu caleg, salah satu capres, maka dengan demikian bisa mendiskualifikasi di dapil itu. Itu tidak main-main. Jadi dari sekarang kami untuk pencegahan, kami wajib ingatkan. Bukan kami, karena ini peraturan pemerintah. Itu luar ranah kami. Tapi bukan tidak demikian dengan sama dengan KSN kami. Kami cuma sampai merekomendasi para ASN, aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan pekerja kontrak, itu THL, kami cuma berani rekomendasikan ke KSN. Bukan tidak mungkin melanggar ini, kami dari Bawaslu, jajaran kami akan merekomendasikan ke Mendagri bahwa ini yang dilarang. Jadi hati-hati, yang penting kami sudah ingatkan, kami sudah sampaikan, ada peraturan Bawaslu, tapi juga ada peraturan non-Bawaslu yang wajib kami cegah demi keadilan. Maksudnya ini kan demi keadilan untuk pemilu 2024. Ini harus disampaikan karena memang ini banyak pertanyaan dari tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kami penyelenggara, bagaimana yang kalau untuk peraturan Bawaslu atau KPU kami bisa eksekusi. Tetapi untuk peraturan non-Bawaslu, kami bisa memberikan saran perbaikan, rekomendasi, surat pemberitahuan, dan berbagai hal yang bisa kami sampaikan kepada jajaran penentu di atasnya. Bukan kami yang harus mengeksekusi itu. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini untuk beberapa peraturan Bawaslu. Sedikit tadi tentang KPU yang kemarin baru disosialisasi tentang akur alokasi kursi, dapil, daerah pemilihan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2022, termasuk kami juga, saya pribadi sebagai divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa menyampaikan tentang peraturan Bawaslu nomor 7 tentang penanganan pelanggaran, yang kami juga lihat sampai kemarin ternyata saya sudah sampaikan kemarin bahwa hasil coklit barusan kami cuma menerima 9 laporan penanganan pelanggaran dalam bentuk temuan. Tidak ada laporan. Maksudnya berbeda begini, kalau temuan itu yang kami dapati penyelenggara, jajaran kami. Tapi laporan itu dari masyarakat. Itu kemarin saya tantang bagaimana partisipasi masyarakat kalau memang tidak ada laporan. Menganggap semua caleg, semua ASN, semua penyelenggara itu malaikat. Iya toh? Berarti semua malaikat. Tapi anehnya di kemudian hari bisa jadi ketika selesai pemilu 14 Februari maka mulai saling tunjuk. Ini yang sudah jadi iblis pemilu, ini yang masih malaikat, mungkin seperti itu. Saya juga kaget kemarin KPU mengumumkan, ini juga bagi saya pribadi tanda awas ketika KPU Sulut mengucapkan terima kasih kepada belasan ribu petugas Pantarli sukses 100% coklit. Padahal secara gampang Bapak Ibu bisa jalan di lorong,
di jalan-jalan, lihat saja rumah depan, kalau tidak ada stiker, berarti apakah dia tak lewat, atau dilupakan, atau bagaimana? Itu juga salah satu kode. Nggak usah pakai kode survei apa. Bapak ibu pulang sebentar, lewat di lorong, lihat saja di muka rumah, ada stiker KPU tidak? Kalau tidak ada stiker KPU, yang kedua, cek di nama-nama di stiker itu, apakah semua rumah yang di dalam rumah yang punya hak pilih dicatat di situ. Yang lebih aneh lagi ada temuan di stiker itu tidak ada nama siapapun. Loh, kan itu seperti itu sebenarnya temuan juga. Kalau masyarakat melaporkan, kami di rumah 5 hak pilih. Cuma didaftar di stiker cuma 2 orang. Wajib melaporkan. Itulah partisipatif mencegah supaya nantinya Bapak Ibu yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap nantinya itu bisa melakukan atau melaksanakan hak pilihnya. Takutnya nanti pada tanggal 14 Februari kami dengan KPU akan disibukkan luar biasa, ada kejadian. Karena yang tidak tercatat dia KTP di situ, dia akan datang jam 12 siang. Masalahnya kan kertas yang sedia sesuai dengan DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian tambah 2,5%. Tetapi kan di aturan kita, di peraturan KPU maupun undang-undang, bisa 1 kali pilih ulang kalau 1 salah. Itu baru yang salah. Dia pikir ini salah. Kemudian datang kedua, dia pikir oh salah. Kan rusak banyak nantinya. Nah, dibuka kemungkinan bahwa KTP asal alamat di situ datang jam 12 siang. Nah, seperti itu. Jadi memang itulah hal-hal yang mencegah karena saat ini memang masih digunakan bukan data KPU, tetapi data dari Kemendagri lewat DP4. Jadi sama sekali data yang dicoklat itu bukan data KPU, data Kemendagri lewat DP4 atau catatan sipil. Karena bagi KPU pikirannya begini, mereka berpikir de jure. Kalau sudah mati, selama tidak ada akte kematian, masih dianggap hidup. Karena de jure, bukan de facto. Selama bagi dia tidak bisa menunjukkan SK pensiun, dianggap aktif sebagai PNS dan TNI Polri. Itu terjadi di Mapanget sana, mereka bilang pensiun. Mana suratnya? Nah, ini yang terjadi yang membuat kita cegah dari sekarang. Jangan sampai hal-hal seperti demikian. Orang baru sementara tes kepolisian sudah dicoret. Andaikan begitu. Oh, dia sudah polisi. Padahal masih sementara taruna. Namanya masih taruna, belum letnan. Bisa saja di upacara seperti teman saya, diundang berbaris di depan, minta maaf Anda tidak jadi dilantik. Pulang dianggap sudah dilantik. Ya itu yang bagi kita memang ketika KPU berpikir de jure, kita berpikir de facto, itu bisa nak nyambung. Karena bagi mereka selama ada bukti akte, surat, Anda pensiun, Anda mati, Anda masih dianggap hidup, Anda masih dianggap aktif. Itu yang terjadi. Jadi dari sekarang pentinglah sosialisasi seperti ini supaya kita mencegah, supaya agak ringan. November nanti ketika penetapan, Februari nanti saat kampanye, semuanya bisa berlangsung baik. Kita lewati dengan damai, dengan sukacita, dengan riang gembira, karena semua sudah sesuai aturan. Saya kira demikian untuk penyampaian dari saya. Terima kasih. Sukses pemilu 2024. Merdeka!